Sahabat Mona dan Reni masih dengan Bu Tini dan Pak Dik-Dik. Tadi dipotong dulu ceritanya karena haus. Kita kembali lagi ke Pak Dik-Dik dan Bu Tini. Jadi setelah bertemu Bu Tini, lalu ikut ujian ABC, lalu kuliah dan akhirnya menjadi seorang sarjana. Jadi sebelum sampai ke cerita akhirnya, sebetulnya banyak hal baik yang bisa kita petik ya. Betul. Apapun latar belakang kita itu tidak bisa menjadi alasan kan. Kadang banyak Bu, ginilah anak yang tiba-tiba putus sekolah ini, ada gua mah orang tua gua mah broken home. Jadi alasan, gua mah dulu mah nggak diperhatiin sama orang tua. Jadi sebetulnya nggak ada alasan. Pak Dik-Dik ini dari umur 9 tahun sudah terpisah sama orang tuanya, tapi dia sendiri yang membuat keputusan Betul. bahwa Betul. hidupnya harus menjadi lebih baik apapun caranya, dan berdoa minta Tuhan untuk tunjukkan gitu ya. Betul. Ternyata bisa. Iya, saya juga baru sadar ya tadi yang dari umur 9 itu ya Bu. 9 sampai 20 tahun kan 11 tahun. Sendiri kan dari umur 9 Iya, tuh sendiri. dari umur 9. At least lah mamanya kan kerja di mana gitu. Kita ya anak yang kita liatin tiap hari, kita ajarin aja, aduh kayaknya ya gitu. Apalagi ini harus sendirian. Nggak ngerasain disayang orang tua, nggak ngerasain dimasakin. Betul, nggak ngerasain dimasakin, Iya. nggak ngerasain Masak sendiri. Tapi Nggak itu bukan ngerasain- alasan ya. nggak ngerasain dibangunin. Betul. Anak kita mah dibangunin juga susah ya gitu ya. Nanti lagi 5 menit lagi, ntar gitu. Ini mah harus mengurus semuanya sendiri dan mengurus kebutuhan orang lain juga. Ya, karena numpang teh kan Bu. Iya, karena Ya, jadi harus sudah banyak melakukan kompromi dari usia dini kan. betul dari Sementara anak usia dini kan selalu mau menang, bukan menang sendiri. Pengen kemauannya diikutin oleh orang tua. Sementara Pak Dik-Dik harus kompromi dengan banyak orang dan banyak hal. Betul. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk seseorang Iya. nggak boleh maju. Betul. Saya ikut serta melihat, mengalami sendiri dalam beberapa periode gitu kehidupan Pak Dik-Dik yang nggak bisa ngajar karena harus kuliah dulu. Saya sampai kuliah lagi Pak Dik-Dik gitu. Tapi oh iya Pak kuliah, terus mau skripsi, terus sempet minta tolong buat apa gitu untuk anak Down syndrome ya, buat bahan skripsi gitu. Oh iya gitu. Jadi Pak Dik-Dik kuliah, saya pikir tuh nggak ada cerita macam-macam di belakangnya ya. Lulus SMA belum sempat kuliah gitu doang kan. Saya pikir ternyata luar biasa Pak. Salam buat luar Bapak. biasa. Betul, memang saya juga. Jadi yang tadi Bu, kan banyaknya orang tuh yang tadi yang Ibu Reni katakan, banyak alasan, banyak rasa pahit hati dengan perlakuan-perlakuan dunia ini lah ya. Entah itu dari orang tua, entah itu dari lingkungan siapapun yang tidak ya. memberi kesempatan. Tapi toh tidak boleh ternyata kepahitan hati itu ya. Jadi jangan terlalu banyak alasan nyalahin lingkungan, karena keputusan ternyata ada pada diri sendiri. Iya, betul. Harus berdamai lah sama Betul, semuanya. harus berdamai. Dan bukan kadang-kadang kita tidak mendapat apa yang kita mau. Seringkali kita tidak mendapat apa yang kita mau kan. Iya. Pengennya ini, dapatnya itu sering sekali. Jadi ya harus berdamai lah. Nggak bisa apa yang kita mau semua terwujud kok. Iya. Nah, dulu juga saya punya anak Down syndrome ya Pak. Mau nggak? Enggak tuh. Siapa yang mau ya? Tapi lama-kelamaan, aduh ini blessing besar gitu buat saya. Iya. Kenapa? Karena saya menerima, karena saya ikhlas, saya berdamai segala macam gitu kan. Ternyata saya nggak bisa membayangkan kalau saya nggak punya anak Down syndrome gitu. Hidup saya nggak akan kayak sekarang. Mungkin ini juga Mona ini juga nggak akan terjadi. Saya nggak kenal Mona, saya nggak kenal Bu Tini. Betul. Ya, Betul. saya nggak akan nyekolahin anak saya di sekolah Bu Tini misalnya kalau anak saya tidak Down syndrome. Jadi rencana Tuhan semuanya memang luar biasa. Amin. Tuhan menciptakan, memberikan anak Down syndrome buat saya. Tuhan menyediakan Bu Tini dan Pak Dik-Dik untuk mendidik anak saya. Tuhan menciptakan Pak Dik-Dik seperti ini, tapi menyediakan Bu Tini juga untuk menjadi penolong. Begitulah kan kita semua akhirnya akan menjadi satu lingkaran yang nyambung ya. Ya, betul. Karena kita kan hidup memang untuk saling menolong lah. Iya. Buat apa sih ya? Dan nggak hidup buat diri sendiri. Iya, betul sekali. Iya, memang. Nah, sekarang kita mulai di saat Pak Dik-Dik mulai mengajar itu dapat muridnya Down syndrome seperti anak saya. Betul. Apa yang membuat Pak Dik-Dik jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak-anak spesial nih?
Ya, dia tuh benar-benar sangat jatuh cinta ke pendidikan dunia pendidikan anak spesial needs memang. Dibandingkan anak reguler. Iya, betul. Betul kan Pak Dik? Betul. Ibu, saya mah kalau ngantor pagi-pagi saya suka, aduh Pak Dik, kalau saya datangnya rada pagi, saya belum sempat lihat Pak Dik ngajar, tapi kan ada tiba-tiba macet di jalan, jadi saya mepet gitu. Pak Dik udah nyiapin segala macam, itu di lantai teh, terus dia coba loncat ke sana, gitu, Pak Dik ngapain? Saya bilang ternyata mempersiapkan olahraga. Iya, betul, mempersiapkan karena dia cinta banget ke anak-anak. Nah itu jatuh cintanya nggak tahu, jatuh cintanya pertama ke anak Down syndrome Bu. Karena saya kasih anak pertama anak Down syndrome. Ivan udah umur berapa ya di waktu itu? 18, 19? Udah waktu kita tahu tuh udah 20, udah 22 kali. Oh iya 22 pertama ketemu Pak Dik. Iya betul, ya Pak Dik ya. Betul ya. Oh, itu kenapa Pak? Kenapa lagi seneng ngurus? Kan padahal lebih susah ya. Iya, kurikulumnya kan berbeda tiap Harus anak. mikir ya, Bu. Yang kita harus ngapain lagi? Kalau anak reguler makan udah ada. Oh hari ini belajar ini, besok belajar ini. Itu kenapa Pak? Gini ya, saya sebetulnya mungkin tuh apa hati saya juga mungkin yang Tuhan apa simpan taruh ya di hati kamu. Memang kita berpikir waktu pas bilang Ivan gitu ya, aduh Tuhan, maaf ya, mamanya misalkan maaf kata orang berada gitu ya, semuanya gitu kan ya, tapi dia membutuhkan untuk mengajari anaknya dalam baca dan menulis dan mulainya. Sedangkan apa ya, banyak orang yang memang banyak nggak orang yang terbeban dengan mengajari anak seperti ini gitu kan ya, dengan anak seperti ini tuh kata aduh kan kalau udah dewasanya gimana ya, ada pemberontakan atau gimana gitu kan. Nah dari situ aduh Tuhan, dulu satu tidak bisa membaca itu kan ya, saya belajar sendiri itu kan ya. Nah terus kan Mama Ivan tuh pengen anaknya bisa membaca, bisa menulis gitu kan ya. Tuhan kasih saya dengan mudah gitu, dengan gratis, tidak apa. Bisa belajar bisa baca aja, bisa baca, belajar bisa baca, belajar bisa mengenal huruf angka, baca, karena dari huruf AIO baca lah. Tuhan sudah 11 tahun Tuhan kasih ke saya itu gitu kan ya. Nah apakah saya salah kalau saya juga menolong Ivan gitu untuk bisa sekedar baca tulis hitung yang Bu Tini percayakan dalamnya ke saya gitu kan ya. Kalau emang Tuhan izinkan ya saya bersedia karena saya terbebannya ya seperti itu. Tuhan juga memberikan saya kemauan baca itu permohonannya gratis gitu, Tuhan sendiri yang kasih gitu. Nah sekarang Tuhan percayakan saya Ivan untuk saya ajarkan dengan yang memang yang mau tak baca tulis hitung gitu. Nah dari situ saya benar-benar mencintai dan mensyukuri Tuhan percayakan saya untuk terlibat langsung dengan ajar mengajar dan dengan anak yang spesial gitu. Tapi Pak Dik ini luar biasa dah. Waktu itu saya ya bawa teman untuk trial Rina nganter Syakil. Nggak tahu gimana gerbang belakang teh nggak ketutup Bu, masih dilenggongin belakang. Syakil ini anak Down syndrome tapi yang aktif gitu. Pak Dik lagi ngajar, Syakil kabur, Pak Dik ngajar, Syakil ngejar di belakang sampai jalan. Aduh kalau saya anak-anaknya ditinggal, energinya ya berlebih juga Bu sebenarnya. Iya betul. Kelebihan energi. Iya. Pokoknya di Pak Dik itu memang hati ke anak-anak Down syndrome, anak-anak yang kecil gitu, itu tuh luar biasa lah Bu. Menurut saya memang ya. Karena kelihatannya dari mana? Dari yang tadi yang Ibu lihat persiapan dia pikirin anak ini tuh ya nggak bisa gimana caranya? Oh saya harus bikin ini, bikin itu gitu. Nah Tuhan lengkapi sebelum punya hati seperti itu, ternyata Tuhan udah lengkapi dulu dengan kemampuan tadi Bu. Dengan kemampuan membuat alat peraga, dengan membuat media-media. Jadi Tuhan kasih kemampuan. Belum tentu semua guru saya bisa bikin begini-beginian nih Bu. Kita lihat yuk apa ini teh. Ini dari sini, ini saya baca. Mengenal warna, ini yang bikin Pak Dik. Iya, ini semua Pak Dik yang bikin. Kepercetakan nanti dia ide-idenya.
Karena Ini untuk anak usia, tapi kalau nggak ada usia. nggak ada usia ya, kalau anak tuh, aduh keren pisan nih. Lihat ini dong. Dia Jadi lagi ngajarin warna biru kan, Pak? biru Ya, dikasih biru. contoh yang biru-biru semua. Mona sirik pasti ini dicontoh sama dia, dicontek. Ini merah-merah semua tuh. Ungu terong, oke. Ada sepatu ungu, sepatu. Ya ini benar Keren loh sepatunya. Ya, Ada kan sepatu ungu juga kan, Ini jadi keren. oh ya ungu seperti itu Iya, dan itu terus ngajarin itu. warna. ini hijau, orange, kuning. Pak Dik bagus, saya mah nggak kepikiran. Pink, ini cookies. Cookies ya. Iya, ini coklat. Coklat, Ya, gajah, abu-abu. Iya. Keren nih. Terus bikin kalender nih, Bu. Nah, ini kalender tadi nih. Ya, kita cuma saya desain dulu di kertas-kertas, lalu coba ke percetakan. Karena saya berusaha untuk memudahkan Anak apa ya, belajar. memudahkan anak belajar, cuma kita juga memudahkan juga untuk kita memberikan bahan ajar kepada setiap anak. Tuh. Ah, Ya. Ayo belajar sama-sama. saya terpikir ini kalender bener kan? Pas Itu- dibuka teh itu dulu. dulu. Iya, Ini Kak. angkanya. Satu. Satu. Kesini di Oh, itu. iya. Satu. Dua. Karena kan harus bentuknya harus besar, Bu. Jadi saya pertama kali saya ajarin Pak Dik ya, Bu. Pak Dik kalau ngajarin anak-anak spesial need hurufnya harus besar. Akhirnya dia berkembang sendiri, Bu. Hanya saya tuh jadi kalau saya ngajarin Pak Dik, saya hanya kasih sesuatu aja, headline. Pak Dik kalau ngajar anak spesial need ya, hurufnya harus besar. Wah, dia mah udah langsung bisa bikin ini, itu gitu. Padahal saya headline-nya cuma itu. Saya mah. Clue-nya cuma dikasih clue, berkembangnya mungkin 15 ke depan gitu. Nah, Ini apa? Nah, Belajar. ini belajar mengenal huruf yang A sampai Z melalui permainan ini Misal. disebarin ya. Nah, bisa disebarin. cek kok Mama Aurel. Oh, nah ini Ya, coba. terus? Kalau udah anak ingat coba ambil. Coba ambil Yang gambar ya gambar. Nah, ini ada 5 nih. Coba ambil. Temukan apa itu? Oh gitu. Nah, ini tapi belajar dulu ya, Bu. Itu kan Awalnya kalau tahu A B C D, nah itu anak mengingat lalu mengevaluasi seperti itu. Lihat coba. Nah, kadang Ini evaluasi anaknya udah bisa baca atau belum belum? evaluasi. Untuk evaluasi ambil, nanti Pak Didi kadang sebarin ambil A gitu ya Pak Ya, Didi. betul. Nah, misalnya ini A I U E O, pertamanya ngajarinya Nah, A dulu. Ini A ya anak-anak, udah pakai ini, Bu anak teh belajar udah pakai segala. Ya A. Disuruh loncatan. Disuruh loncatan. Coba anak-anak ini ini loncat ke sini gitu kan. Nanti ini salah satu evaluasi kan Pak Didi. Betul kan? Karena kan Ibu kalau anak-anak sebentar itu kita harus benar-benar apa ya ada bahan aja yang menarik gitu Bu. Iya, Ya, sambil bermain. bermain gitu. Karena kalau kita hanya di buku saja kan menonton lama-lama boring ya anak tuh lama-lama jenuh. Sedangkan anak sebentar itu kan daya tahan hidupnya cuma 5 menit gutak-gitek. Nah kalau udah gutak-gitek itu baru kita keluarkan ini yang ini. Iya. Terus semangat lagi. Terus Pak Didi kan ini kan ada anak-anak yang nggak bisa bicara ya, maksudnya nggak verbal Nah, kan. betul. Ambil A, tapi kan untuk tahu dia tuh bisa apa enggak kan harus tahu bentuk kan Bu. Ya. Ya Pak Didi ya. Betul. Jadi ada beberapa yang anak Pak Didi kan nggak Memang verbal. nggak verbal. Ambil A, ini disebarin misalnya 3 dulu. Ya. Ambil A, Oke dulu. dilihat misalnya dia ngambil ini, oh berarti anaknya belum hafal gitu ya, belum Ya. tahu bentuknya. Ya Pak Didi gitu Betul. ya. Ambil A, oh berarti udah bisa baca nih, bisa Udah tahu. Oh ini Betul, betul. A, ini sebenarnya salah satu evaluasi. Evaluasi juga Bu. Cuma jadi memang ada pembelajaran itu yang sambil duduk di kursi ini kan ya anak kan belajar anak nih belajar tuh harus duduk di kursi dengan baik. Tapi pada saat anak kemampuan duduknya Gutak-gitek. nah itu baru kita keluarin nih yang seperti ini. Kadang ada dari banner dari apa gitu biar anak itu tetap mengenal huruf tapi anak juga tidak merasakan dia tuh lagi belajar gitu. Iya, main. Main gitu kan. Jadi anak tuh lebih Nah, nyaman itu gitu. apa nih yang kotak-kotak saya juga Nah, baru itu. tahu nih ada yang kotak-kotak. Nah, mungkin kan Ini alat peraga terbaru Nah. gitu. nah ini Bu Nah. salah satunya misal kita untuk Nah, ini alat peraganya nih. anak Apa yang ini? udah bisa Macam-macam bola suku ya kata. kata ya misalnya gini. Tali. Nah, tali. Kita Tali masukin yang tali di sini misalkan ya Bu ya, kita masukin tali ke situ. Pak Dik kan nih. Iya. Nah, masukin tali. Nah, nanti anaknya mencari Ini dipotongin sendiri Bu. Ini ke tukang cetak kan, tinggal dipotongin sendiri sama dia. Nah, nanti kita siapin ya Bu. Nah, Yang kayak gini-gininya mah nyetak nanti dia yang bikin apanya gitu. Ngebulet-bulet.
Nah, Desain segala gambar. Ya. Oh enggak, yang ngegambar nanti Pak Didik. Pak Didik kalau nggak desain kan nanti Pak Didik udah tahu nih ke tukang yang ke tukang percetakan, terus Ya. Pak Didik mah duduk. Untung ada tukang percetakannya yang baik. Mau Yang bersama mau Pak Didik. dicerewetin. betul, ya karena kalau belajar bikin ini tuh kita harus posisinya bener apanya karena Oh ini mah jadi harus harus lihat apa Bu ya, ini Bu mana ada nih. posisinya terus apa Dia mah cerewet Bu orang ukurannya perfeksionis. Maksudnya pinggir-pinggir ya Bu harus perfeksionis Bu. Gak bisa Bu kalau mau bikin gini dia udah minta izin. Tante nanti ya aku hari ini jam segini sampai jam segini ada di percetakan kalau tante cari. Jangan sebenarnya jangan diganggu. Iya, enggak jangan kalau cari kan saya suka kadang-kadang nyari misalnya pagi gini nih. Nanti saya ada di percetakan tante jam segini sampai jam segini saya ada di percetakan. Untung dia punya teman percetakan, ada percetakannya yang jadi sohib. Jadi dia kalau ke percetakan udah minta waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam dia duduk aja kayak mau bikin ini. Saya mau bikin kayak gini si percetakan ini. Nanti Pak Dik, udah kayak gini gitu ya. Ya, betul. Tapi dia konsepnya udah ada. Ya, Oh mau ada bikin dulu benda di 2 kelas suku ini. kata, udah ada gambar ini, gambar tali, gambar bola, gambar baju, gambar apa. Nanti si percetakannya, Bang cariin gambar baju, Bang ini. Nah dialah nanti Ya. Bu yang Konsep ngegunting, ini. yang apa teh Pak Dik. Ibu lihat guntingannya juga Bu, aduh ini mah aduh kali rapi. Misalnya gimana Nah, dua suku? saya gini, suku kita kata. Kali. ya kali anak ganti pilihan ini kan makanya acak-acakan kan seperti yang ibunya harus saling misalkan ada Toh kamu ya itu saya cari tanya. misalkan saling ya bu nanti Wah bisa suruh asisten. terus ada jadi ada tak gitu kan kalau misalnya ada dia Oh. ada tak ini lagi bisa ada li gitu misalnya kan kita tali nanti kita ambil lagi udah ya tali itu tali seperti ini nanti kita jelasin tali itu gunanya untuk mengikat gitu kan, Nah, dan sekalian. banyak lagi macam-macam tali ada tali rapia tali tambang ya benang wol-wol satu tali gitu kan nah Jadi lebih bagus- pengetahuannya dapat ya, Bu. jadi lebih bagus lagi kita punya juga alat penyedia aslinya walaupun cuma berapa meter Oh ya ya, Begitu. biar anak-anak bisa Betul. lihat, bisa meraba ya. Nah ini, nah itu seperti coba ini sudah sama ya contoh aja ya, contoh ya Bu ya. Nah, Boleh nih, Dik, kamu mendingan ini yang udah bener nanti dikiranya salah lagi ngajarin. Iya. Bola nih, Dik, bola. Enggak. Dan soalnya ini banyak ibu-ibu nanti Iya, Bu. lama siaran. nah ini ibu nih, bola anak ini kan bola ya. Bola. Gimana coba bola? Macam dulu bola. Milih, ada beberapa. Milih Milih. beberapa, cuma beberapa Bola kan nih, coba ya segini banyak kan. Enggak, pusing, ada pusing. segini. Nah, pilihannya kita ada cuma 2 nih. Nah. Coba kata bola yang mana? Misalkan sendiri kalau bisa nih, bo, gitu ya. Oh, bo. Nah, bo. Lalu apa lagi? Ada la. Nah, Bola. nanti anaknya udah bisa baca. Nah, Bu. udah bisa baca Bu. Bola. Nah, itu kan dulu ya. Bola. Kalau baju, ya berarti kita kata baju kita ganti lagi. Baju cari ini, tutup aja nggak apa-apa. Jadi kalau lebih enak lagi, nya dibuka ambil. Bajunya tie-dye. Masukin lagi. Masukin lagi bajunya. Ini trending. Tuh, lalu kasih lagi tadi baju. Baju. Baju ini untuk permainan. Ini 2 suku kata. Belum nanti ada yang beberapa suku kata. Kebayangan cari ininya. Nah, berarti kan, nah jadi kita lihat persiapannya apa yang mau kita ajarkan nih berapa kata. Jadi kita persiapin dulu itu ininya tuh si hurufnya dipersiapkan dulu. Jadi kan lebih cepat gitu ya kalau di sekolah lebih cepat waktunya. Jadi apa yang kita siapin dulu misalnya buku apa, lalu kita persiapin ininya, lalu kita siapkan juga huruf-hurufnya. Siapin huruf yang betul, sama siapin huruf yang acaknya biar anak memilih. Kita itu bisa baca seperti itu. Untuk media yang ini. Nah, ada lagi media yang ini Bu. Ini Nah, apa? Itu ini mah. untuk tentang pengetahuan. Ini ngajar pengetahuan, Ya, bukan baca. pengetahuannya Bu. Karena anak baca Ya, itu namanya. kandang. Oh, ya, Ya, saya siapin ya. pengetahuannya. Saya asistennya. Pengetahuannya misalkan ini kan kalau anak kan Apa aja yang bisa dimasukin ke Kandang, sini? ya, betul. I see. Nah, jadi kita anak tuh udah jadi dulu sesuai materinya gitu ya. Nanti udah dari tempat-tempat tinggalnya, Oh, diajarin. tempat tinggalnya. Lalu, nah di sini ada apa nih? Di sini Ini tempat- nih. Ya. Aku liatin dulu. Oh, ini mah yang kayak tadi ya. Ya itu sama, cuma beda gambarnya. Itu gambarnya lebih desain lagi, gitu kan? Lebih desain lagi. Nah, itu Pak anak udah jenuh. Karena kan ada anak yang fokusnya hanya satu aja putih, tinggal kemana-mana bayangannya. Kalau ini kan, ya, iya, Bu, lebih terdistraksi. ya, ini kan ada gambarnya kan, takutnya fokusnya ke gambar. Satu lagi, bikin yang kolot, dia fokusnya ke gambar yang utamanya aja. Nah, jadi anak-anak teh kan tadi Nah. pilihan Pak Dik.
Betul nggak? Ini disebarin binatangnya. Ya betul. Ayo, binatang apa aja yang bisa ke kandang? Anak-anak cari nih, Cari, sekian betul. banyak nih ya, pemirsa nih sekian banyak. Cari ayam kan Padik? Ya, ayam di mana tempatnya? Berarti di kandang tempat nih. Yang hidup di air apa coba? Ikan. Apa aja sih hewan yang hidup di air itu? Coba ada udang atau enggak? Udang, spin ke sini Bu. Banyak. Kalau kita anaknya ke sini, berarti anak belum paham tempat tinggalnya. Ada juga yang di hutannya, ada juga di hutannya. Yang di hutannya apa udah seperti misalkan kayak harimau gitu kan, hewan liar. Tarzan. Nah, Anak-anaknya tahu Mowgli mana ada gambar Mowgli di sini. Nah ini adalah salah satu media pembelajaran untuk anak kecil itu ya, pengetahuan umumnya. Tapi sebenarnya kita terangin dulu gitu kan, ini untuk mengevaluasinya gitu. Anak tuh udah tahu belum ya hewan dan tempat tinggalnya gitu di mana. Itu ini baru mungkin ini baru sekian dari 20%. banyak Belum yang pop up yang kalau pop up iya. bikinin pop up. Itulah media-media yang kita harus siapkan untuk anak-anak. Ternyata kita masih kurang kreatif, man. Adik-adik ini luar biasa. Jadi sampai sekarang masih happy mengajar anak-anak inklusi. Saya sangat happy banget dengan mengajar langsung dengan anak-anak inklusi. Sangat happy banget saya. Kenapa saya juga memilih mengambil kuliah di PG PAUD? Kan kenapa orang bertanya, kenapa kamu ambil PG PAUD dengan kamu ngajar Down syndrome? Itu banyak pertanyakan ke saya gitu, anak spesial. Harusnya kenapa enggak yang PLD ya, pendidikan luar biasa. Iya, apa yang PLD gitu kan? Nggak, saya ambil dari PAUD juga. Ada yang saya minta ajarkan lagi untuk anak spesial, yaitu dari kita harus, karena anak spesial itu bukan hanya di akademik aja yang diperhatikan ya Bu ya, tapi dari seluruh aspek perkembangannya ya. Walaupun dia usianya misalkan 20, tapi dia memiliki perkembangan yang fisik motoriknya tuh yang lemah ya, dari motorik kasarnya juga yang kurang gitu ya, kurang apa kalau jalan misalkannya belum gimana gitu ya, belum kayak seperti umumnya aja. Terus dari cara memegang gitu kan, itu harus benar-benar kita kasih gitu. Jadi bukan hanya di akademik aja gitu, tapi seluruh aspek perkembangan itu kita harus berikan gitu kepada mereka. Justru sebetulnya bukan di akademik nomor 1 ya. Kalau anak perkembangan spesial need mah ya, udah nggak akan ngejar kalau akademik mah gimana pun gitu. Betul. Jadi memang aspek yang lain yang harus dikejar. Aspek lain, perkembangan dari semuanya itu. Ya, perkembangan sosial emosionalnya, perkembangan bahasanya, kognitifnya, motorik kasar, motorik halus, itu memang harus untuk anak spesialis itu. Jadi Pak Didik itu banyaknya mungkin mengajarkan akademis awal ya. Betul. Akademis hanya membaca dan menulis, dan itu kan kalau dari dia lulusan PAUD itu lebih banyak dapat sesuatu banget ya Dik. Banyak banget Pak ya. Didik kan jadi tahu stepnya tuh seperti ini, mengajar huruf gimana, pakai nyanyi, pakai apa ya kalau di PAUD kan begitu. Nah jadi membantulah sama menurut saya kreativitasnya. Betul. Makanya saya bilang udah ngambil jurusan PAUD aja, jurusan PAUD gitu. Itu saya yang menentukan jurusan apa, nanti PAUD udah. Tapi saya bersyukur banget ya, bersyukur banget karena Pak Didik ini nurut banget. Jadi nurut banget, jadi lebih banyak percaya ya. Jadi dia percaya bahwa saya sayang ke dia. Ada joke kalau misalnya kita lagi pergi sama-sama gitu sama murid-murid dan guru-guru, misalnya ke taman safari atau kemana, kita lagi makan, nanti Butini datang, ntar guru-guru yang lain, tuh ada tantenya Pak Dik, ada tantenya Pak Dik. Saya ketawa dan di bisnya kita seru gitu, karena Pak Dik kan nyebodor terus. Iya. Waktu di taman safari, saya pernah ke taman safari, Bianca ikut waktu itu. Abang sama teman-temannya, saya sama Bianca, Pak Dik sebelah saya. Kita nonton apa sih Pak Dik yang koboi tembakan? Iya, Ini itu kita betul. Dan kita menjadi komentator gitu di situ ya. Kita yang jadi komentatornya, ketawa-ketawa lucu lah. Sampai Bianca di sini, Pak Dik itu bodoh ya kata si Bianca gitu. Nanti itu bakat terkenal salah satunya di bodor. Harus digali itu teh Bu.
Ya Bu, karena kan kalau kita mengajar anak-anak itu kita jangan 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 serius, jangan ya, jangan Iya, iya, banget. harus Nah, kalau- lucu. Ya betul, karena kalau misalkan kita serius, ya gimana Dan besar, anaknya ya. juga gitu kan, karena anak kita juga personal itu lucu-lucu. Sekarang Pak Dik di kelas ada berapa orang? Ada 7. Itu apa? Down syndrome? Ada Down syndrome, ada Autis, yang autis juga, gitu kan. Ada yang Ada yang banget. Iya, bagus banget. Oh iya 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 iya, Macam- I know. Ya, orangnya. 7 sekelas. 7. Lumayan loh pegang 7 tuh. Pegang 1 aja anak saya liar sama di rumah. Pegang 7 mah lumayan kok banyak. Iya betul. Tadi saya di jalan cerita-cerita. Tadi kalau sekarang kan yang datang cuma 4 ya, Dik ya? Empat ya. ya. Yang 2 itu dikunjungi. Jadi Pak Dik itu guru Iya, komedi. itu yang saya dengar juga Bu, waktu mulai pandemi kan kita semua online. Iya. Nah kelas Pak Dik mah nggak online, didatengin satu-satu. Iya betul. Nah itulah kecintaan Pak Dik. Kenapa saya nggak didatengin? Nah kalau saya juga jadi semua orang tua pengen datang. Aduh, Didatengin dong, jadi ngeliling. Ceritanya ya Bu, cerita apa namanya di belakang layar ya, cerita di belakang layar tuh gini. Dia tuh kan semua pandemi online. Dia tuh mengeluh. Tante kan manggilnya ke aku tante ya. Ya tantenya Tante itu. Tante, anak saya emang gak akan bisa tante online. Udah dipasti tante gak akan bisa. Iya, betul. Ya memang bener Dik, tapi kan sekarang lagi pandemi. Gak apa-apa tante, aku mah kunjungan aja. Aduh kunjungan ya, saya bilang ya gimana ya. Berapa bulan ya di waktu itu ya, berapa bulan kemudian terus Ya. dia bilang, tante aku mah kunjungan atau tante kunjungan. Ya soal tuh nanya ke orang tua ya, oh ya udah boleh. Ya mau atau orang tua Iya, dikunjungi? dikunjungi. Pasti mau. Jadi, tapi kan saya juga sebenarnya was-was. Tapi Bu, udah ya saya bilang ya udah boleh dikunjungi. Ya udah. Terus kan sekarang udah boleh masuk sekolah ya kemarin ya Bu. Betul kan? Kemarin kita sudah ada Iya, udah ada suratnya dari Kemendikbud, dari distrik juga sudah. Orang tua Bu tetap pengen dikunjungi. Gimana coba saya sebagai pemimpinnya Bu? Kan udah kan tadi udah boleh sekolah. udah boleh sekolah, harusnya kan sekolah orang tua teh. Nah akhirnya saya bilang ini Pak Dik gini ya, mulai sekarang boleh dikunjungi hanya 1 kali dan itu pun yang bener-bener orang 1 tuanya kali seapa? seminggu. Oh, oke. 1 kali seminggu, orang tuanya juga itu yang bener-bener maaf ya Bu ya dalam tanda petik gitu ya, orang tua yang misalnya nggak ada yang nganter gitu ya. Terus orang tua yang memang orang tuanya bilang pokoknya ya udah pokoknya kan susah ya Bu. Iya. Pokok utama. Itu Pokoknya gitu ya, pokoknya saya mah mau Pak Dik datang ke rumah. Nah kalau udah pokoknya kan susah ya Bu. Jadi 1 kali ya Pak Dik, 1 kali ya. Jadi kan Bu, Pak Dik itu sekarang ngajar di onsite, ada 4 anak yang orang tua yang memang mau datang ke sekolah. Sekarang yang harus dikunjungi kan masih ada. Jadi pulang sekolah masih kunjungan. Wah, apalagi waktu pandemi Bu, pulang jam 6, setengah 7 saya akhirnya bilang ini, stop. Karena dia kerajinan Bu. Tante, 1 kali mah kurang tante, harus 2 kali. Bayangin Bu. Kan perjalanan kan Bu ya. Saya kan, Dik, kamu teh perjalanan teh kemana? jangan jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Ya, Yang paling jauh di Cipaku ya di Cicahem. Cicahem. Ada Ya, yang Sukajadi Sukajadi, dan Cicahem. Cicahem. Ujung ke ujung. Ujung-ujung Regol. Astana Anyar. Ini yang dikunjungi. Paling jauh teh di Cipaku ya. Cicahem. Itu loh yang di Jalan Suci, Suci. Keren, Lembang. Karena pernah sekali kunjungi. Lembang. Belum sampai Lembang sih Belum. masih. Yang itu yang dari Ledeng di kita. Jalan naik di Setiabudi naik atas. Saya yang cerewet Bu. Dik, Pak Dik nggak boleh ya kamu kunjungan sampai jam 5:30, jam 7. Nanti kalau kamu sakit gimana? Aduh tante udah kasihan dan mereka teh nggak bisa tante. Dia mah selalu alasannya kasihan Bu. Kasihan nggak. Nah sejak kemarin boleh onsite ya. Kunjungan boleh hanya 1 kali dan itu pun orang tua yang udah ngomong pokoknya. Ya udah saya juga pokoknya. Pokoknya. Pokoknya Pak Didi nggak mau datang gitu loh ya. Ya kenapa ya? Saya mah seneng deh anak saya pergi ke sekolah. Karena mungkin yang ada yang alasannya orang tuanya kerja ya Dik ya. Ya Bu, memang Lah sebelum pandemi bisa ke sekolah. Iya, nah itu dia Bu. Kenapa sekarang jadi nggak bisa ya? Nah gini Bu, yang saya memang ada orang tua yang meminta ke saya ya, maka dia meminta dengan ada alasannya tersendiri gitu ya. Satu, waktu itu memang udah pernah ke sekolah nih, tapi tiba-tiba papahnya yang katanya sakit.
Nah, jadi udah tidak minta Nganter lagi. nganter lagi. Jadi ya udah saya Kunjungan. kunjungan juga ya. Saya bilang oke Bu Tini baiknya gimana? Akhirnya Bu Tini bicara lagi. Nah, yang keduanya yang keduanya itu mamahnya itu buka kerjanya di Tangerang. Nah udah gitu, jadi dia tinggal mengkongnya aja, jadi tidak ada yang ngantar. Jadi Waktu kunjungan. sebelum pandemi belum di Tangerang. Udah di Tangerang juga. Tapi ada yang nganter. Bukan Jadi alasan. jadi Pak Dik itu jadi gini loh. Memang saya juga nggak bisa ngelarang kalau Pak Dik pengen kunjungan ya, karena dia juga, saya juga tahulah hati guru ya Bu ya. Dia tuh senang tadi baru Tidak saya- semua juga Bu. Tidak Hati semua. guru, tidak semua begitu. Iya, juga. tidak semua begitu ya, benar tidak. Jadi saya tadi di jalan gini, dia bilang gini, Tante aku mah seneng teh kalau pergi ke rumahnya Nathan gitu ya, Iya, Nathan. ke rumahnya Nathan. Matthew. Padahal itu teh di Di- paling jauh itu tuh Matthew Sukajadi di dan- sana Ujung-ujung nih. ujung-ujung. Jadi yang setahun. Karena saya teh lihat ada perubahan, jadi saya teh senang kalau mau pergi ke sana. Tuh kan Bu, jauh-jauh di ujung berung ya, Cicahem. Cicahem. Terminal Cicahem. Terminal Cicahem Bu, rumah di Taman Holis. Senang kan jadi ada cina. Dulu mah Bu, Pemotorannya Pak Dik-Diknya. baru bisa naik motor Bu. Kan baru beli motornya beberapa tahun kemarin ya. Gak pandemi aja itu Bu. Saya teh udah khawatir Bu. Gimana cerita? Kan dia teh kan gara-gara pandemi dia kan harus kunjungan naik angkot. Ya Bu, Oh. dulu awal ya Dik ya. Betul. Kan awal pandemi terus akhirnya dia bilang, Tante aku mau beli motor. Ya udah sok, boleh beli motor, cicil aja ya. Terus akhirnya saya urus-urus sama adik saya, urus-urus akhirnya Pak Dik, ya udah cicil. Tapi udah bisa naik motornya. Udah bisa tapi baru di komplek. Pan mau ke Sukajadi. Nah, waktu itu kamu kesuka jadi pertama diatur siapa ya? Nah, Tapi habis- punya sih Pak Dik. Udah Udah. di sini sama saya. kesimpulannya itu cuma juga berkat dari anak-anak kita memberanikan diri demi untuk ketemu dengan mereka. Tapi kan kamu latihannya keluar dari Holy Nah, gitu ya, itu sama Bu Lili Betul berdua. latihan dulu kemana-mana lalu lama-lama yang Di Indomaret dulu. Ya, jadi sama Lagi Bu Lili deg-degan. biasanya. Ya, tadi kamu kan pergi sama Bu Lili kemana? gitu. Karena Bu Lili koordinator saya Bu. Jadi Bu Lili barengan gitu ke Suju dulu ya, ke Suju gitu. Dua motor. Iya, dua motor. Tadi bawa Bu Lili di belakang gitu. Iya itu tuh awal-awal beli motor kan kamu masih ditaruh motornya cuma bolak-balik sekitar Holis dan sekitarnya keluar jalan, diantar dulu sama Bu Lili pergi kemana, ke Suju ya di Betul. atau enggak ke Borma ya kamu sama Pak Bu Lili Sama dua kita motor belajar Pak Dik dulu. bawa gitu. Ada Pak Dik kan tinggalnya di mana? Di Holis. Kita Holis juga tinggalnya. Di kos. Tinggal pas di Holis dekat sama sekolah yang di Blok F. Jadi kalau ke sekolah ke Lengkong teh lumayan. Lumayan. Dulu naik angkot. Dan nggak mau dari dulu saya udah tanya, Dik kamu tuh atau beli motor nggak mau. Nah gara-gara itu Bu, gara-gara pandemi oh. dia harus keliling-keliling akhirnya Tante aku beli motor aja gitu. Ya udah Tante kamu beli motor aja sok atuh latihan udah bisa Tante. Ya udah cari motornya apa ya, udah motor yang paling gampang aja, yang paling kecil, yang paling gampang. Motor kamu tuh yang berapa? Beat ya. Ya sesuai aja kan dengan badan. Sesuai dengan badan. Udah pertama punya motor tuh diantar-antar sama Bu Lili pergi kemana, karena sama siapa ya Dik ya Betul. mau pergi dulu. Teman ya. Karena kan saya juga khawatir atau tiba-tiba jauh ke Cicahem yang itu ya yang Tapi udah jago sekarang. Sekarang udah. Udah jago. Kamu cerita yang saya bilang Dik nanti kamu kalau mau ke Natal itu naik flyover aja. Nanti gimana aku naik flyovernya aja kan itu nanjak kan. Jadi kalau dulu pertama-tama tuh bukan naik flyover kan. Bukan pertama deh kayak biasa aja. Jadi naik biasa kan naik flyover. Kan kalau misalkan dari Holis saya ambilnya yang IP ya. Dari Kalau IP nggak naik flyover Bu, flyover Masuk, yang Pak. pasukan Pasti. ini. Kan Suci lulus kan. Suci, Nah. tinggal Suci tinggal lulus ya. Oh. Saya bilang, tadi kalau kamu teh kenatan teh atau ke IP naik flyover udah ketemu di Suci kata saya teh. Iya, agak sibuk turun. Tapi dia nggak bisa naik flyovernya Bu. Karena nanjak. Iya karena kan dia belum ahli Bu. Jadi dia jalan pertama dulu jalan Ya, kaki. bawa dulu, bawa Muter-muter. muter dulu. Kata pemerintah teh susah gua bikinin flyover dulu lewat bawah. Tapi sana udah bisa ya tadi. Udah Belum bisa. Udah. Oh, tuh nanti kalau ada apa-apa bisa ngebonceng saya. Nggak bisa ngebonceng Bu. Boleh nggak bisa?
kumaha. Jomplang. Jadi sendiri. Iya, nggak pernah ngebonceng, nggak pernah. Kemana bonceng kan? Oh, jadi kalau sama saya, Dik ikut kamu ikut, misalnya saya mau ikut, Dik mau ke Tante, saya mau ke LCC, ikut. Tante aja yang bawa, nggak bisa bonceng. Jadi Pak Dik yang dibonceng. Iya, Dik mah dibonceng sama saya kemana-mana, Bu. Walaupun udah bisa sekarang, udah ahli, Bu, udah ke Cipaku. Dibonceng. Kalau berdua dibonceng. Kalau berdua mau dibonceng, kalau sekarang mah udah bisa sendiri. Jadi baru nih naik flyover tuh beberapa lama yang lalu, jadi baru bisa naik flyover karena kan nanjak, Bu. Serem kan, serem. Jadi jalannya lurus aja gitu. Saya aman aja Bu, tapi sekarang harus berani mencoba. Ini luar biasa ya Pak Dik. Saya mah nggak nyangka. Kemarin saya lihat waktu kemarin ya kapan 2 hari yang lalu nganterin abang sekolah, pas taunya ada di motor gitu. Selamat pagi Bu, siapa ini teh pakai helm? Pak Dik. Oh iya, udah naik motor. Luar biasa ya, tapi ya inilah contoh manusia yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Begitu banyak gitu berkat yang bisa dibagikan untuk orang lain. Dan tentunya saya juga yakin banyak orang tua di sekolah atau dimanapun, dosen-dosen, teman kuliah yang juga beruntung lah punya Pak Dik di sekitarnya. Betul gitu. sekali. Kami orang tua pasti merasa terbantu gitu dan kreatif ya. Mau Natalan ini di Citylink bikin apa tuh yuk gitu. Pak Dik itu selalu begitu. Ada acara ini, ayo atuh kita bikin baju seragam sama-sama. Mau ya mau. Saya mau ya, mau aja. Kan waktu itu warna merah, sekarang kita bikin warna hijau. Ih, mangga. Terserah Pak Dik aja. Jadi memang berpikir kreatifnya memang nggak berhenti gitu kalau yang saya lihat. Jadi gelisah terus di sini ya, bikin apa lagi. Tapi kan ini yang gelisah itu sebetulnya membuat hidup kita menjadi berkembang terus ya. Menjadi lebih baik. Adik itu keren ya. Terima kasih kedatangannya ke sini. Kemarin saya ketemu waktu di motor itu, Adik hari Kamis ya. Ya ada apa hari Kamis katanya. Bu Tini belum bilang. Tapi sekarang Pak Dik sudah hadir bersama kita tempat bercerita Mona dan Reni, dan luar biasa kisahnya, sungguh menginspirasi. Selain profesinya sekarang menjadi seorang pendidik, anak-anak berkebutuhan khusus ternyata perjalanan hidupnya juga khusus, sangat khusus juga gitu. Luar biasa, nggak pernah terbayangkan lah kalau saya harus menjalani hidup seperti itu. Aduh, saya nggak tahu lah bisa apa enggak ya. Mungkin pada saat itu Pak Dik bisa juga karena tidak ada pilihan lain, tapi terbukti bisa melewatinya dengan baik gitu ya. Live the life for the fullest gitu. Jadi menjalani sesuatunya dengan yang terbaik yang beliau bisa. Sekali lagi terima kasih Pak Didik, terima kasih Bu Tini jadi 2 kali datang ke sini. Aduh maaf ya, saya muncul nih ya. Nanti kita undang guru-guru yang lainnya yang siap. kisahnya pasti semua inspiratif sekali. Nah, sahabat Mona dan Reni, kalau ada yang mau ditanyakan, siapa tahu ada yang anaknya ingin menjadi muridnya Pak Dik, boleh sekali bisa tanya-tanya di kolom komen di bawah ini. Bisa juga lewat DM kita di Instagram @tempatberceritamonareni atau WA ke 0813-2035-0013. Kita pasti jawab semua komen atau WA yang muncul. Jangan lupa juga like dan subscribe YouTube kita, Tempat Bercerita Mona dan Reni. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya loncengnya bunyinya tiap tayangan kita muncul di hari Sabtu. Sekali lagi terima kasih Pak Dik, Bu Tini, tetap menjadi berkat buat orang banyak. Amin. Terima kasih juga. Sampai jumpa. Nah, 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Nah, kan itu nih. Kita duduk nih, depannya. Duduk dulu. Duduk lagi, hitung. Dari 1 sampai 20. Ya. 2, 3, 4, 5, 6. Terus
Ya. Terus. Apa ini? Terus? Oke. Hari ini kita akan bermain mengenal lambang bilangan dengan anak-anak harus menginjak lambang bilangan yang tadi disebutkan. Nah, kalian coba cari lambang bilangan 8. Ayo 8. Iya, itu ya. Berdiri, supaya berdiri. Nah, 8 kan? Kita coba. Nah, kita coba sini. Oke. Silvi cari lambang bilangan 15. Cari 15 mana? Ya, sekarang Silvi tunggu. Ivan cari lambang bilangan 12. Cari 12. Ayo. Iya. Silvi cari lambang bilangan 5. Oke. Nah, lagi Ivan cari lambang bilangan 20. Nah, 20 Ivan 20. Ya, oke, tunggu ya. Nah, lihat nih. Lihat ya. Di sini ada berapa Silvi? 1. Ivan, lihat Ivan. Berapa? 1 di atas ya. 1 ya nih, 1 nih. Nah, satu nak berapa coba? Silvi, berapa ini? 10. 10. Lalu 11 ya. Nah, sekarang beda buka lagi. Berapa ini? 7 Steven, ini berapa Steven? 6. Nah, kita bermain ya. Nah, bermainnya, yuk berdiri. Berdiri di sini. Di sini, Steven. Di sini. Nah, Steven, berdiri. Duduk, ambil pegang ini. Ini, 1, 2, 3. Berdiri. Iya, di sini. Nah, ya. Kalau Pak Dik lihat lambang bilangannya, ya, kalian cari lambang bilangan yang sama. Contohnya, ya, 6. Nih, 6. Cari 6 yang 6, misalkan. Nih, 6 di sini. Ya. Nanti Pak Dik akan kasih lagi, misalkan dibuka 7. Ya. Ataupun misalkan ini tunggu, ataupun misalkan 12. Ya. Ini 12 ya. Nih, cari 12 kali sini. Nah, 12. Ya? Oke? Baik, oke. Ya. Siap ya? Mulai dari Silvi. Nah, kalau di sini ya, di sini coba Silvi sesuaikan lambang bilangan berapa ya? Berarti ya. Silvi. Silvi, cari. Ayo, gimana? Cari lambang berapa ini? 7 apa? 7 apa ini? 7 apa? 17. Cari 17 yang mana? Iya, Steven ini berapa Steven? Cari 8. Iya, oke. Pintar. Sekarang cari ke bentar nih. Silvi, perhatikan ini berapa? 11 Cari 11 yang mana? Ya, dari itu dulu. Mana kunci yang betul? Yang betul mana? Terus? I, L, dulu. L, M, O, ini, P, terus tadi apa? Tadi I, L, S, T, U, W, S, Y.
Ya, lagi sendiri. Lagi sendiri. Aduh. Ini berapa? Ini berapa nih? Berapa nih? 9. Diku kurang 9. Coba 9 kurang 9 ini tuh berapa ini? 2 3 begitu 4 5 6 7 8 9. Jadi 9 per 9 jadi ada hasilnya. Oh, berarti ini kosong. Ya, gimana ini? 8 Hitung. 1 2 2 8 ya, 8. Kan kita 8 dibagi 8, jadi lagi 8. Lalu terus 5 satu dong. 5 6 dari sana dari sini. Ada berarti 8 dan 8 tapi hasilnya kosong. Nah, ini berapa ini? 7 ya, ini ada 7 tuh 7 ya, 7 bagi talak di sini. Kita ambil semuanya, hitung tuh. Oke, 1 dong. 3 4 5 6 7. Ya, berarti 7 dari 7 ada apa sih? Enggak ada, berarti berapa hasilnya? Iya, kosong. Berapa ini? Berapa ini? Ayo, 6 dikurang 6. Hitung 1 2 nih. Ini namanya apa ini? Kelinci makannya apa? Coba tarik. Water. Kalau ini apa ini? Mungkin makan serigala? Serigala? Coba, mana makan apa coba serigala? Coba. Iya, pintar. Oh, kalau panda makannya apa? Iya, tarik. Kalau kuda makannya apa kuda? Iya, tarik sini. Kalau ini makannya apa panas? Iya. Iya, pintar, hebat. Ya. Kita. Nah, anak-anak bermain apa nih? Lagi apa namanya? Bermain. Nah, anak-anak bermain menggunakan anggota tubuh. Nah, tubuh itu antara lain ada kepala, mana kepala? Kepala Stephen. Ya mana kepalanya Stephen? Gini tuh. Ini kepalanya. Terus apa lagi? Hidung, mana hidung? Ya. Telinganya mana? Tangan, kaki, perutnya. Nah, itu semua anggota tubuh kita. Nah, anak-anak bermain.